Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang hebat ya. Nah, hari ini kita akan belajar lagi di tema 5 ya. Subtemanya subtema 4, pengalaman yang berkesan. Kalian punya pengalaman yang berkesan? Wah, tentu ya. Pengalaman ketika waktu kecil ya, diajak main-main sama orang tua, diajak jalan-jalan ya. Nah, itu pengalaman yang berkesan. Nah, di sini kita akan belajar dengan 4 muatan: bahasa Indonesia, SBDP, PPKN, dan juga matematika ya. Pada pelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar tentang ungkapan rasa sayang. Kemudian pada SBDP kita akan belajar tentang karya seni dan karya seni dari kulit telur, dan kemudian PPKN kita akan belajar tentang kerjasama dalam keluarga. Kemudian untuk pelajaran matematika kita akan belajar tentang penjumlahan ya. Nah, sekarang kita mulai saja ya. Kita lihat di sini untuk pembelajaran bahasa Indonesianya. Di sini kita lihat ya tentang menuliskan ungkapan kasih sayang. Nah, kalian tentu sayang ya sama kedua orang tuanya. Nah, kita bisa menuangkannya dalam bentuk lagu. Nah, di sini misalnya ya ada lagu Aku sayang ibu ya. Di sini kita lihat dari lagunya satu aku sayang ibu. Nah, di sini sayang ibu. Nah, jelas di sini ada menunjukkan kata-kata sayangnya. Kemudian aku sayang ayah. Di sini juga ada kata sayangnya ya. Kemudian aku sayang adik kakak. Nah, dalam lagu ini jelas menunjukkan ada kata-kata sayang ya. Kalian bisa ya, kalian tahu tentang ungkapan kasih sayang. Nah, kemudian kita lanjut ke tentang menulis ungkapan rasa kekaguman ya. Nah, bisa di sini rasa kekaguman terhadap sahabat misalnya ya. Nah, kalian bisa lihat bisa dalam bentuk puisi dan juga bisa dalam bentuk lagu ya. Nah, di sini dalam bentuk puisi misalnya terhadap sahabat ya. Nah, puisi adalah apa itu puisi? Kalian tahu? Puisi adalah kumpulan-kumpulan dari kata-kata yang tersusun menjadi suatu kalimat yang indah ya. Nah, puisi tersebut terdiri dari beberapa bait. Setiap baitnya terdiri dari 4 sampai 8 baris ya. Nah, di sini tentang puisi terhadap sahabat ya. Nah, sahabat adalah teman yang dekat dengan kita, yang dapat bisa membantu kita dalam keadaan susah ya, menemani kita dalam keadaan susah dan juga dalam keadaan senang ya. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi, kita bisa menulis ungkapan kekaguman dalam bentuk lagu juga ya, ataupun dalam bentuk puisi. Di sini kekagumannya terhadap alam, misalnya terhadap pelangi. Kalian lihat puisinya ya di sini. Nah, di sini pemandangan jauh di sana bagai lukisan di langit biru, warna-warna tampak terpadu, alangkah indah pelangi. Nah, ini bentuk puisinya ya. Bisa juga ada lagu pelangi-pelangi. Kalian tahu kan lagu pelangi-pelangi? Nah, di situ juga menunjukkan rasa sayang. Maksud ibu tentang rasa kekaguman ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ya menuliskan ungkapan kasih sayang tentang ibu. Nah, di sini ada puisinya ya. Ibu, ku memanggilmu ibu. Kaulah yang melahirkanku. Kau selalu menyayangiku. Kau selalu ada saat aku senang maupun sedih. Nah, di sini adalah puisi terhadap ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut di sini ada juga puisi tentang ungkapan kasih sayang kepada adik misalnya. Kalian lihat di buku-buku penanya juga ya, tentang adikku yang lucu. Adikku, wajahmu sungguh menggemaskan. Ingin selalu aku menciummu. Tingkahmu sangat lucu, selalu membuat aku tertawa. Nah, ini contoh puisi ya, puisi yang menunjukkan ungkapan sayang ya. Nah, kemudian untuk muatan PPKN di sini kita akan belajar tentang kerjasama di rumah ya. Kalau kemarin kita belajar bahwa di rumah itu anggota keluarganya mempunyai perbedaan-perbedaan baik dari kebiasaan, kesukaannya ya. Di situ walaupun berbeda tapi kita harus semuanya dapat bisa bekerja sama ya. Nah, di sini
contohnya adalah bekerja sama dalam membersihkan rumah ya. Rumah kita harus selalu bersih, dijaga supaya kita nyaman berada di dalamnya ya. Nah, kewajiban membersihkan rumah adalah kewajiban seluruh anggota yang ada di rumah ya, baik ayah, ibu dan juga anak-anaknya ya, semuanya harus mengerjakan kewajiban tersebut ya. Nah, kegiatan membersihkan rumah dapat dilakukan bersama-sama anggota keluarga agar lebih cepat selesai. Kalau dikerjakan bersama-sama bergotong royong, pekerjaannya menjadi cepat selesai dan juga akan menambah keakraban dengan semua anggota keluarganya. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh-contoh kerjasama dalam rumah ya. Nah, di sini kerjasama membersihkan dan merapikan kamar ya. Setiap bangun tidur kalian bisa membersihkan dan merapikan kamar. Kemudian membantu ibu mencuci piring ya. Di situ juga ada kerjasamanya. Kemudian membersihkan kaca jendela bersama ayah ya. Nah, selanjutnya kita tahu tadi ya bahwa setiap anggota keluarga itu mempunyai kewajiban masing-masing ya. Nah, misalnya suatu ketika ada yang salah satunya sakit, maka kewajiban tersebut bisa dipindahkan kepada anggota yang lain. Yang lain ikut membantu mengerjakan kewajiban yang anggota keluarganya yang sedang sakit tersebut ya. Nah, kita sebaiknya menggantikan tugas-tugasnya ya. Kemudian kita dapat bekerja sama dengan anggota yang lain. Kita dapat bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain untuk menggantikan dia dalam pekerjaannya tadi ya. Kemudian di sini misalnya contoh lagi ya, bekerja sama ketika berbelanja ya. Mungkin kalian pernah ya membantu ibu kalian ikut berbelanja di pasar. Kalian membantu mengangkatkan barang-barang bawaan ibu ya. Seperti ini kita lihat di gambar sini ya. Nah, anak membawa barang-barang yang agak ringan, yang lebih ringan ya. Nah, kalian bisa ya seperti itu membantu orang tua dalam rumah ya, dalam lingkungan keluarga, bekerja bersama-sama. Nah, untuk muatan SBDP di sini kita akan mempelajari tentang membuat karya seni ya, karya seni dari kulit telur. Nah, sebelum menggunakan kulit telur ini kita harus membersihkan kulit telurnya secara benar-benar bersih. Kulit arinya kita kelupas, kita buang ya. Nah, kemudian bisa kita tempelkan ke pola gambar yang sudah kita sediakan, kita tempel-tempel ya di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, contohnya karya seninya adalah berupa figura seperti ini ya. Nah, selain ini kalian bisa juga menggunakan dari kulit jeruk ya. Kulit jeruk juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat karya seni ya. Karya seni yang berasal dari bahan alam ya. Nah, karya seni yang bentuk seperti ini, yang menempel-nempel ini lebih dikenal juga dengan namanya kolase. Nah ya, kalian tahu ya apa itu kolase? Pada muatan matematika kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan ya. Nah, menyelesaikan masalah penjumlahan di sini untuk lebih mudahnya kita bikin saja cara bersusun ya, susun ke bawah. Misalnya di sini kita lihat 15 ditambah 11 ya. Nah, kita posisikan antara satuannya dan juga di mana posisi puluhannya harus sama ya. Posisinya sama rata. Nah, kemudian kita hitung dari satuannya dulu, yang di belakangnya dulu. Nah, di sini 5 tambah 1 ya, satuannya berarti 5 tambah 1 sama dengan 5 tambah 1, nah 6 ya. Kemudian 1 tambah 1 ya, puluhannya di samping ini. Nah, ini berarti 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Jadi 15 ditambah 11 sama dengan 26. Kemudian di sini kita lihat juga contohnya ya. Di sini sama saja seperti tadi, kita menghitungnya bersusun ya, bersusun ke bawah. Nah, kemudian kita hitung satuannya dulu, baru kemudian puluhannya. Kalian bisa ya? Kalian coba juga di buku penanya, di Ayo Berlatihnya ya. Nah, selanjutnya juga di pembelajaran 6 ya, menyelesaikan masalah penjumlahan sampai 40. Misalnya juga di sini 13 tambah 21. Kalian bisa hitung ke bawah seperti tadi, atau kalian bisa juga ngitungnya seperti ini ya. Nah, di sini 13 tambah 21, kita hitung satuannya dulu ya. Nah, kemudian baru puluhannya. Jadi hasilnya bisa kita ketahui ya.
3 tambah 1 sama dengan 4, kemudian 1 tambah 2 sama dengan 3, maka 13 tambah 21 sama dengan 34 ya. Kalian bisa ya. Dengan banyak latihan kalian akan semakin bisa ya. Oke ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita untuk hari ini sudah selesai ya. Kalian coba-coba kerjakan latihan-latihannya ya. Nah, insya Allah kita akan melakukan penilaian harian nanti ya. Nah, di samping itu kita akan melakukan Zoom dulu untuk membahas, merangkum semua materi yang telah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu ya. Oke, kalian semakin rajin belajarnya ya. Jangan lupa juga semakin rajin sholat juga ya. Nah, juga jangan lupa untuk memperhatikan protokol kesehatan ya. Oke, kiranya sampai di sini dulu jumpa kita. Besok kita ketemu lagi ya hari Senin.